Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas atau mengkaji dari satu surat yang biasa kita baca setiap pagi dan petang. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan dimulai dengan kata-kata qul. Dan surat ini sangat penting untuk dibaca dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, karena pada surat ini terkandung cakupan seseorang hamba meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari kejahatan syaitan, dari was-was syaitan. Yang kita tahu, syaitan itu merupakan aslu asyurur, pokok dari kejahatan atau sumber dari kejahatan itu munculnya dari syaitan. Fitnahnya, keburukannya yang dimunculkan atau yang muncul dari seorang manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena kejahatan dan gangguan serta fitnah dari syaitan. Karena itu hendaknya ketika kita membaca surat ini, ya, kita memahami betul-betul, berusaha untuk menghayati dari surat ini, menghadirkan makna dari surat ini. Nah, sekurang-kurangnya kita baca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Begitu pula ketika hendak tidur dibaca 3 kali, ya, dan lain semacamnya. Maka surat ini penting untuk kita pahami maknanya yang sangat agung dan mendalam, agar ketika kita membacanya bukan sekedar hanya membaca, tapi juga kita paham, menghadirkan hati betul-betul kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada surat ini, yaitu surat An-Nas, Allah Azza wa Jalla yang mengajak bicara nabinya yang mulia dengan mengatakan qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu maknanya a'tasimu atau altaji'u atau astajiru, aku meminta perlindungan, fi kulli waqtin wa fi kulli makan, dalam setiap waktu dan tempat, ya, dan keadaan. Karena a'udzu di sini sighahnya menggunakan mudhari', ya,
ala ya'udhu, ana a'udhu. Atau ketika menggunakan sighah mudhari', maka maknanya aku meminta perlindungan dalam setiap waktu, dalam setiap tempat dan keadaan. Kepada siapa minta perlindungan? Bi Rabbin nas, kepada Rabb manusia. Makna Rabb adalah Khaliq, Murabbi, Raziq. Rububiyah Allah Azza wa Jalla. Rabbin nas, yaitu Allah yang menciptakan manusia, yang merawat dan mendidik manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia, yang mengadakan manusia dari sebelumnya tidak ada, yang menghindarkan manusia dari mudarat dan mendatangkan kepada manusia manfaat. Ini makna apa? Rabb. Bi Rabbin nas, Allah yang menciptakan manusia, yang mendidik, mengatur manusia, memberi rezeki manusia. Dan begitulah banyak terdapat di dalam Al-Quran ketika seseorang berdoa atau beristi'adzah, meminta perlindungan, banyak digunakan kata-kata Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kemudian ada lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Kemudian apa lagi? Rabbighfirli, ya, atau Rabbirhamhuma. Doa untuk kedua orang tua, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita yang menggunakan lafaz Rabb. Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang menyebutkan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula pada surat yang mulia ini, jika kita meminta perlindungan, ya, maka dibawakan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu bi Rabbin nas. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan lagi, Malikin nas, raja manusia, mulk, ya, malikuhum, Allah yang merajai mereka, yang memiliki mereka, ya, wa mudabbiru umurihim, dan Allah pula yang mengatur segala urusan mereka, urusan manusia. Jadi, maliknya, rajanya manusia yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla, bukan raja-raja di dunia. Karena nanti pada hari kiamat Allah mengatakan, limanil mulkul yawm, lillahil wahidil qahhar. Punya siapa kerajaan pada hari ini? Punya Allah, ya, yang maha perkasa. Dan nampak apa kerajaan, kekuasaan Allah nanti ketika di akhirat. Kalau pada hari ini mungkin orang sama-sama, orang takjub dengan berbagai macam raja-raja di dunia yang memiliki kekayaan yang luar biasa, ya, yang memiliki, ya, harta yang melimpah, yang memiliki, ya, pangkat, jabatan, istana, mobil mewah dan lain semacamnya. Dan tetapi nanti pada hari kiamat akan nampak betul-betul, ya, kerajaan Allah Azza wa Jalla.
yang tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari hal tersebut. Maka setelah disebutkan rububiyah Allah, Rabb dengan Malik, ya, Allah menyebutkan uluhiyahnya, ilahin nas. Ya, Allah lah yang berhak untuk diibadahi oleh manusia, tidak yang lain. Bukan jin, bukan malaikat, bukan nabi, akan tetapi yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Lihat keagungan surat yang mulia ini. Sebelum kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, kita membawakan rububiyahnya, membawakan uluhiyahnya. Ini menunjukkan bahwa yang akan atau objek yang kita meminta perlindungan kepada Allah, hal tersebut itu sangat dahsyat pengaruhnya bagi manusia. Nah, kita betul-betul meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan rububiyah dan uluhiyahnya agar kita terhindar dari hal ini. Yang pertama apa? Min syarril waswasil khannas. Yang pertama kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari al-waswas. Al-waswas di sini maksudnya adalah syaitan. Syaitan al-waswas. Ya, syaitan al-waswas. Dimutlakkan atau disifatkan syaitan dengan al-waswas. Waswas itu bentuk masdar, ya. Bentuk masdar dari waswasa, yuwaswisu, waswasan, wawiswasan. Dan umumnya kalau dalam bahasa Arab, masdar itu yang disifati, bukan sebagai sifat. Ya, tapi posisinya di sini waswas, ya, seolah-olah sebagai sifat daripada syaitan. Yang mana kalau masdar sebagai sifat itu menunjukkan lil mubalaghah, menunjukkan sesuatu yang berlebih atau sangat. Contohnya misalnya dalam perkataan orang, al-imamu adlun. Adlun itu menggunakan masdar. Kalau menggunakan isim fa'il biasanya al-imamu adilun. Tapi kalau menggunakan adlun berarti ada makna lebih di situ. Maknanya apa? Berarti sangat adil imamnya itu. Nah, bukan hanya sekedar adil doang, tapi ada nilai lebihnya, yaitu sangat adil. Begitu pula pada ayat yang mulia ini disebutkan masdarnya al-waswas. Ini maknanya apa? Maknanya banyak, ya, sering menggoda. Syaitan, ya, di antara sifatnya itu sering menggoda. Kemudian disebutkan lagi al-khannas. Al-khannas maknanya al-kathirul khunus, wa huwa rujuk wa ta'akhur. Ya, khunus itu maknanya mundur atau bersembunyi. Jadi sifat dari syaitan menggoda tapi dia sembunyi, nggak kelihatan. Tiba-tiba aneh saja perbuatan kita, atau tiba-tiba kita melakukan perbuatan kejahatan yang tanpa disangka-sangka. Dan biasanya yang cepat tergoda oleh syaitan itu ketika dalam keadaan kita marah.
itu syaitan sangat ingin sekali membisikkan kejahatan di situ. Karena ketika orang posisi marah itu posisi yang gampang untuk digoda oleh syaitan, sehingga kadang-kadang dia melakukan perbuatan jahat tanpa dia sadari. Ini dua sifat. Yang pertama, al-waswas, suka membisik-bisikkan, menggoda manusia, al-khannas, dan tersembunyi. Dan syaitan itu dalam setiap hal, dalam setiap hal selalu menggoda manusia. Dan syaitan itu mengalir pada aliran darah manusia. Kapan para jemaah sekalian rahimakumullah, syaitan itu tidak bisa menggoda manusia ketika seorang hamba itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan dan hatinya. Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka syaitan itu mundur, tidak menggoda hamba. Karena itu dikatakan syaitan, Imam Al-Mujahid beliau mengatakan syaitan yakunu ala qalbil insan. Syaitan itu selalu menggoda hati manusia setiap saat agar dia berbuat buruk, agar dia berbuat jelek dan lain semacamnya. Wa idza dzakarallahu khanas. Apabila seorang hamba tersebut berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka syaitan itu mundur, bersembunyi, lari. Dan itu diantara benteng kita agar kita tidak selalu tergoda oleh syaitan, maka hendaknya kita selalu berusaha untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahwalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Karena ini diantara diantara obat atau senjata untuk mengusir syaitan dari hati kita. Itu hati kita selalu berzikir dan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sesekali hati kita lalai, maka akan gampang syaitan masuk ke dalam hati kita. Di antara bentuk-bentuk zikir yang wajib, yang bagian daripada zikir yang wajib sholat. Maka kita sebagai seorang muslimah jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang laki-laki tentu sholatnya dikerjakan di masjid, bukan di rumah, tapi ditegakkan di masjid dengan sholat berjamaah. Rasulullah mengatakan apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Orang mengerjakan sholat di masjid itu derajatnya 20 kali lipat dibanding dia sholat sendirian. Maka jangan putus sholat ini. Maka jangan heran jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang banyak orang yang kerasukan jin syaitan ketika ditanya sholat 5 waktu enggak? Mereka biasanya jawabnya enggak. Sholat 5 waktu terputus-putus. Padahal ini diantara inti daripada zikir, sholat 5 waktu ini. Maka jangan putus-putus kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun para jemaah. Kita sakitnya kayak apa, nggak bisa jalan, nggak bisa, naudzubillah,
misalnya, ya. Nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, tapi otak kita masih berfungsi, sholat. Walaupun dengan isyarat, walaupun diwudhukan, ya. Sholat, tetap sholat. Ya. Dalam kondisi sibuk, kita kayak apa? Sibuk. Ya, luar biasa dengan pekerjaan, dikejar-kejar sama pekerjaan. Jangan lalaikan, jangan sampai lalaikan sholat. Kalau kita safar sejauh apapun safar kita, ya, ke ujung dunia sekalipun, tetap sholat lima waktu ini nggak boleh diputus, nggak boleh dilalaikan. Allah memberikan keringanan. Ya kita sakit, ya nggak bisa berdiri, sholat duduk, nggak bisa duduk, berbaring, ya, dan lain semacam. Kita safar jarak jauh, bisa sholatnya yang 4 ya dikosor, dapat diskon 50%. Isya, asar, zuhur, ya, bisa dikerjakan dua rakaat. Begitu bisa digabung, ya, zuhur, asar, maghrib, isya bisa digabung. Nah, itu kemudahan. Tapi jangan kita tinggalkan, karena ini bagian daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir yang mengingat Allah. Di antara bentuk yang wajibnya adalah dengan apa? Dengan kita mengerjakan sholat lima waktu, jangan ditinggalkan. Kemudian juga yang sunnah dari bentuk-bentuk zikir pagi dan petang. Nah, yang juga dilalaikan. Kalau nggak bisa dibaca semuanya, ya minimal yang pendek-pendek dulu dihafalin atau dibaca lah. Kalau kita mungkin sudah sepuh-sepuh, ya mungkin baca zikir pagi dan petang, bukunya ya kayaknya agak panjang, ini baca ya pendek-pendek. Contohnya misalnya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ya. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dan lain semacamnya. Kemudian baca balik raditu billahi rabba, yang pendek-pendek baca 3 kali itu. Ya. Nanti kalau udah sudah rutin, tambah lagi. Kalau sudah rutin, tambah lagi, baru semuanya. Kadang-kadang orang baca semuanya, besoknya lagi nggak dibaca lagi. Ya. Mending pelan-pelan. Nah, bertahap. Kita jangan lepaskan pikir pagi dan petang. Dan kondisi apapun, misalnya kita lagi bekerja lah, habis asar, ya bawa bukunya kalau nggak hafal, atau kalau nggak dihafal yang pendek-pendek, Kemudian juga di antara afdalnya zikir adalah apa? Membaca Al-Quran. Maka kita jangan lepaskan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kalau kita kemarin pada bulan Ramadan semangat luar biasa baca Quran, ya maka di luar bulan Ramadan pun tetap semangat. Ya, harus ada waktu untuk kita bisa membaca Al-Quran. Jangan satu hari 14 sama sekali nggak ada Al-Quran yang kita baca, satu lembar pun nggak ada yang kita baca. Ya. Tapi kalau giliran buka WhatsApp, itu 1 jam kuat. 1 jam murojaah WhatsApp, Facebook, yang komentar orang, misalnya di komentari, dibalas dan lain semacamnya. Giliran suruh baca Al-Quran, baru setengah halaman sudah ya goyang-goyang pantatnya, sudah ingin selesai. Ya. Padahal kalau 1 halaman itu nggak ada, ya 5 menit kita baca. Kadang-kadang kita baca, itu bentuk zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bahasanya adalah wiridan, dan wiridannya kita terus selalu dijaga membaca Al-Qurannya. Dahulu para sahabat, para jamaah sekalian, kalau kita mengikuti jejak para sahabat dalam mereka beribadah, mereka semalas-malasnya mereka membaca Al-Quran itu, mereka khatam ya dalam 40 hari, tidak lebih dari itu. Berarti kalau 40 hari khatam minimal ya setiap hari itu setengah juz lebih lah. Jangan sampai 1 hari itu nggak baca sama sekali. Ya, nggak baca sama sekali. Kalau misalnya ya sehari setengah juz saja, ya 1 juz kan kurang lebih 2 halaman.
Berarti setiap hari 10 halaman. 10 halaman kalau dibagi pada sholat 5 waktu berarti 2 halaman, 2 halaman atau satu lembar. Nah, ini maka berusaha kita sekuat tenaga untuk tidak terlewatkan dari membaca Al-Quran. Ya, kalau yang masih terbata-bata belajar terus. Ya, jangan pernah bosan untuk belajar Al-Quran sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita. Rasulullah mengatakan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Maka ini hal yang penting yang hendaknya kita perhatikan untuk mengusir syaitan dari hati kita. Dan hendaknya kita selalu mendawamkan, meneruskan untuk selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kita malas. Kalau kita malas berzikir, maka syaitan akan banyak menggoda kita. Banyak menggoda kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan sifat dari syaitan lagi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menggoda pada dada-dada manusia, pada hati-hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan itu sifatnya yang menggoda, membisik-bisiki di dalam dada manusia. Fayuhassinu lahum syarr, hingga syaitan itu membuat sesuatu yang buruk menjadi baik. Itu syaitan. Perbuatan syirik kepada Allah dianggap menjadi sebuah hal yang lumrah. Perbuatan jahat menjadi sesuatu yang dianggap azazi manusia, atau penyakit yang berbahaya dianggap sebagai sebuah azazi manusia. LGBT, homoseksual, lesbi. Ini sebagian manusia menganggap hal ini itu hak asasi manusia. Gak apa-apa mereka seperti itu. Padahal ini penyakit kronis. Penyakit yang sangat berbahaya kalau ada di tengah umat. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut dicungkir balikan oleh Allah Azza wa Jalla karena ini. Istrinya Nabi Lut diazab oleh Allah bukan karena dia pelaku lesbi, bukan, tapi dia mendukung perkara tersebut, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka banyak orang yang tergoda oleh syaitan, waswas syaitan, hingga menganggap hal yang buruk ini hak azazi manusia, tidak apa-apa, bahkan sebagian mendukung hal tersebut. Padahal jemaah kaum muslimin rahimakumullah, hukuman di dalam Islam orang yang melakukan homoseksual itu tidak tanggung-tanggung, karena ini penyakit kronis betul-betul. Orang satu terkena ini, terkena homo, dia akan menular ke yang lain, menular ke yang lain. Ya Allah, bayangkan kalau ini terjadi di tengah umat. Dan bukan fitrah manusia dua hal itu. Bahkan binatang sekalipun ada binatang jantan kawin sama jantan juga, betina sama betina. Kalau ada ayam jantan sama jantan kawin, betina sama betina kawin, kita nggak bisa makan telur, kita nggak bisa makan daging. Dari mana kita bisa makan telur? Tentu kawinnya jantan sama betina. Tentu hukumannya apa juga? Hukumannya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga para sahabat jangan seperti Ali bin Abi Thalib itu dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Baik dia sudah menikah atau tidak. Abdullah bin Abbas
hukuman bagi orang pelaku homoseksual lesbi ini ditaruh di tempat yang tertinggi. Kalau di kita mungkin apa? Monas kali ya. Monas terus didorong biar jatuh ke bawah. Kira-kira jadi apa tuh kalau jatuh ke bawah? Ya. Jadi bukan hanya sekedar mati, tapi matinya mengenaskan. Hukuman orang LGBT itu, homoseksual, lesbi dan lain sebagainya. Ini syaitan mulai menggoda ini. Sebagian orang bahkan yang anehnya, sebagian kaum muslimin mendukung hal tersebut. Padahal ini penyakit kronis yang harus segera diobati. Dan setiap penyakit mesti ada obatnya. Itu pula perkara kejelekan-kejelekan yang lain seperti zina dan lain semacamnya. Orang menganggap itu hal yang lumrah. Sebagian kaum muslimin ada yang menganggap bahwa kalau anak gadisnya dibawa oleh laki-laki yang lain untuk pergi kemana-mana itu hal yang wajar. Bahkan kalau anak gadisnya di rumah aja nggak ada yang bawa laki-laki itu, dia malu masyarakat dan lain semacamnya. Padahal perkara zina itu bukan perkara yang ringan. Ya. Orang yang berzina itu hukumannya juga sangat berat di dalam Islam. Apa hukuman orang yang berzina di dalam Islam? Orang yang belum menikah dicambuk 100 kali. Ya. Bagaimana dia merasakan nikmatnya berzina, maka dia cambuk. Kalau sampai di situ enggak. Taghrib ya, diasingkan selama 1 tahun, dipindah ke tempat lain, dibawa ke Papua atau di mana, biar asing orang itu. Karena kalau di masyarakat ini bisa menular ke yang lain. Kemudian kalau sudah pernah menikah, ya maka direjam, jadi di sebuah tiang lemparan pakai kerikil, atau ditanam setengah badannya kemudian dilempar sampai mati. Ini hukumannya sangat dahsyat zina. Karena itu Allah mengatakan juga, wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deketi zina. Zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dan itu segala yang mendekati kepada perbuatan zina kan dilarang. Ya, orang laki-laki bersentuhan dengan apa? Dengan perempuan dilarang. Lebih baik seorang ditusuk kepalanya dengan besi, ya, daripada dia harus menyentuh yang bukan mahram. Kemudian apa lagi? Ya, seorang laki-laki dan perempuan tak boleh berkhalwat berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Yang bukan mahram di sini maksudnya yaitu yang haram untuk dinikahi, ya. Yang bukan mahram yang boleh dinikahi, bukan yang haram. Kalau mahramnya yang haram untuk dinikahi, ya. Kalau yang boleh dinikahi nggak boleh kita dekat-dekat atau berdua-duaan, ya. Yang ketiganya adalah syaitan, ya, teman pekerjaan atau dengan sepupu. Nah, sepupu ini bukan mahram, ya, atau dengan tetangga dan lain semacamnya, ya. Kalau dengan mahram tentu boleh, dengan ibu kita, saudari perempuan kita, ponakan kita, nenek kita, itu semuanya mahram. Kalau boleh berdua. Kalau bukan mahram tidak boleh. Ketiganya adalah syaitan. Kemudian kita diperintahkan untuk apa? Menundukkan pandangan, ya. Tidak boleh kita memandang kepada wanita yang bukan mahram kecuali ada hajat. Ya, kita mengenal menikah, itu perlu dilihat dulu agar menumbuhkan rasa cinta dan lain semacamnya. Adapun untuk bernikmat-nikmat apalagi mengundang syahwat, maka ini bahaya. Kita dilarang, disuruh kita untuk menundukkan pandangan. Dan juga yang lain, ya.
Ya, segala hal yang mengarah kepada perbuatan zina di dalam Islam itu apa dilarang? Karena zina ini dahsyat dosanya, ya, itu termasuk dosa besar, bukan hal biasa. Dosanya itu dosa besar dan pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruhnya kepada siapa? Kepada rusaknya nasab. Kalau ada orang berzina kemudian menghasilkan anak, maka anaknya ini nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ya, kalau anaknya ini perempuan, ya maka bapaknya, pamannya, dan juga kakaknya, ya, yang laki-laki nggak bisa jadi wali. Yang jadi wali hakim. Ya. Kemudian ketika ada anak dari hasil zina, bukan dari hasil pernikahan, ya, maka apa? Maka bapaknya nggak dapat warisan dari anak itu dan bapaknya nggak bisa mewarisi kepada anak itu. Terputus betul-betul rasanya. Itu dahsyatnya apa? Pengaruh zina. Nanti Islam betul-betul menjaga nasab seseorang, menjaga nasab seseorang. Ya. Obatnya apa? Oh, dalam Islam diberikan obat, itu dengan menikah. Ya. Maka syaitan ini fayuhasinu lahum syarr. Mereka, ya, menjadikan syaitan itu menjadikan mereka itu sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik, dihias-hiasi dan lain semacamnya, menganggap itu hal yang wajar dan lain semacamnya. Ya. Wa yurihim iyahu fi suratin hasanatin. Nah, dan memperlihatkan kepada mereka keburukan itu dengan gambaran yang baik. Ya, ada orang melakukan perbuatan kesyirikan, kemudian dihias oleh itu, apa itu bagian daripada budaya yang harus dilestarikan. Itu bagian daripada adat istiadat yang harus disebarkan dan lain semacamnya. Padahal hal tersebut adalah merupakan perkara apa? Perkara syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang memelihara cincin atau jimat dan lain semacamnya. Kemudian syaitan menghiasi mereka, nggak apa, itu bagian daripada ikhtiar, usaha ikhtiar. Syaitan menghiasi bahwa itu bagian daripada padahal itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi digambarkan oleh syaitan itu keburukan menjadi gambaran yang apa? Yang baik. Wa yunashitu iradatahum li fi'lihi, dan memberikan semangat motivasi agar mereka melakukan perbuatan keburukan. Ya. Jadi ketika orang ketika syaitan membisikkan kepada seseorang itu, ya, bukan hanya sekedar membisiki, tapi diberikan motivasi dan semangat. Wah, nanti seperti ini, seperti ini. Ya. Ingat kisah Nabi Adam alaihissalam ketika dilarang memakan buah di surga, syaitan memberikan motivasi semangat yang besar. Pada akhirnya tergoda oleh syaitan. Begitu pula kita tidak jarang seperti itu, diberikan motivasi dan semangat padahal perbuatan tersebut adalah buruk. Diberi motivasi semangat oleh syaitan padahal perbuatan itu adalah buruk dan jelek. Wa yuqabbihu lahumul khaira, dan menjadikan buruk sebuah kebaikan. Ya. Sholat, nggak mau sholat, itu sih pulang nggak sholat kaya juga. Atau kamu harus sholat 5 waktu, ntar nggak kaya. Dibisikin sama syaitan.
infak juga seperti itu. Udah harus infak, sayang duitnya, mending buat jalan ke mall, ya, mending buat beli gorengan, beli apa, dan lain semacam. Wa yuthabbituhum anhu. Ini dan apa, menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan. Orang mau berjalan majelis ilmu seperti ini, dibisiki itu, ini di TV ada sinetron yang bagus, sayang kalau nggak dilihat. Apa yang datang ke majelis taklim, dibisik-bisiki. Begitu syaitan. Dan yang mau dimasukkan ke pesantren, dia sayang pesantren itu mahal. Ya. Dan sekolah di umum aja gratis, paling beli buku-bukunya aja dan lain semacam. Dia selalu menggembosin, ya, memprovokasi supaya jangan seseorang itu melakukan apa? Kebaikan. Wa yurihim iyyahu fi suratin ghairi suratihi, dan menampakkan kebaikan itu bukan pada gambarnya sebenarnya, pada gambarnya buruk. Begitu syaitan. Seringkalinya kita jatuh kepada perbuatan maksiat dan dosa tidak lain dan tidak bukan adalah karena was-was syaitan ke dada kita, ke hati kita. Wa huwa daiman bihadhil hal, dan syaitan itu selalu dalam keadaan seperti ini, membisik-bisiki sesuatu yang buruk dijadikan apa? Baik, sesuatu yang baik dijadikan buruk, dan selalu memotivasi, ya, untuk seseorang melakukan apa? Kejahatan, keburukan. Yuwaswisu wa yaqus ay yata'akhkhar ila zakara al-'abdu rabbahu wasta'ana 'ala daf'ihi. Syaitan itu bisa ditolak pertama dengan kita selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan kedua selalu kita meminta perlindungan kepada Allah. Karena itu jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita jangan pernah lalaikan untuk membaca surat ini setiap pagi dan petang, minimal dibaca 3 kali. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, beliau mengatakan anna al-khalqa kullahum dakhiluna tahta rububiyyati wal mulki, dan semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah berada dalam rububiyahnya dan dalam kekuasaan Allah. Kullu dabbatin huwa akhirun binasiyatiha, akan setiap hewan pun Allah yang memegang ubur-uburnya. Karena itu kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan rububiyahnya dan juga dengan uluhiyahnya. Dan nanti kita lanjutkan insyaallah setelah